Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi yang indah ini kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan dari Yeremia 2 ayat yang ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini kembali mengingatkan kita untuk menyelidiki hati kita, memiliki sebuah roh yang vital, yang sehat, yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar buat Tuhan. Karena musuh daripada vital spirituality adalah roh yang stagnan dan roh yang sekuler dan materialistik. Roh yang terjebak kepada outward religion, mengejar penampilan, mengejar saudaraku prestasi, mengejar saudaraku performance, bahkan mengejar possession. Kalau kita saudaraku hari-hari ini sedang terjebak ke arah itu, renungan pagi hari ini mengingatkan kepada kita dalam Yeremia 2 ini. Orang-orang Israel saudaraku melakukan 2 kejahatan dan kekejian di mata Tuhan. Yang pertama adalah dia meninggalkan Tuhan, sumber mata air yang abadi, the fountain of the living water. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka melupakan Tuhan, mereka push God to the limit. Dan akhirnya saudaraku mereka lari, saudaraku mengejar dewa kesia-siaan. Sampai hidup mereka menjadi sia-sia. Mereka menjadi saudaraku worthless themselves, kata firman Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, ketika mereka meninggalkan Tuhan, sumber mata air yang abadi, ironis sekali. Mereka menggali sumurnya, mereka menggali kolamnya sendiri. Ternyata sumur dan kolam yang bocor, yang tidak dapat menampung air. Sebuah kondisi dan situasi yang ironis, saudara. Menggambarkan saudaraku yang namanya fatal attraction kepada dunia ini. Kalau saudaraku ada fatal attraction yang sedang hari-hari ini kita mungkin saudaraku terjebak di dalamnya. Mari selidiki hati kita. Orang-orang Israel meninggalkan Tuhan, sumber mata air yang abadi. Saudara, kalau kita sudah memiliki sumber mata air yang abadi, seharusnya kita nggak perlu mencari air di tempat yang lain. Tetapi orang-orang Israel meninggalkan Tuhan, the fountain of the living water. Mereka menggali sumur dan kolamnya sendiri, kolam yang retak, sumur yang retak, yang akhirnya bocor dan tidak bisa menampung air. Mereka mencari kepuasan yang menjadi dahaga mereka di tempat yang salah. Mereka lari saudaraku ke Mesir karena di sana ada sungai Nil. Mereka pergi ke Asyur karena di sana ada sungai Efrat. Ternyata pun saudaraku tidak bisa memuaskan mereka. Dan karena saudaraku persahabatan dengan ilah-ilah, dengan dewa-dewa di sana, akhirnya mereka saudaraku diperbudak dan mereka menjadi budak oleh karena saudaraku komunion dengan orang-orang asing. Mereka saudaraku berpartner saudaraku dengan dewa-dewa asing dan akhirnya mereka menjadi budak saudara. Mereka tidak bisa dipuaskan dan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Sumur mereka, kolam mereka bocor dan tidak bisa menampung air. Kondisi ini saudaraku ironis sekali dan Tuhan mau supaya kita kembali kepada Tuhan. Tuhan mau kita saudaraku kembali kepada Dia, sumber mata air yang abadi. Kalau hari-hari ini kita saudaraku mungkin sumur kita, kolam kita bocor, tidak bisa menampung air. Karena Tuhan saudaraku sedang menggoncang segala sesuatu. Supaya kita kembali kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Dan kita memiliki sebuah sikap hati. Rohani yang menyala. Rohani yang takut akan Tuhan. Yang menghormati Tuhan. Yang tidak membuang Dia. Dan kembali saudaraku kepada hati Bapa di surga. Kiranya renungan ini menguatkan dan mengingatkan kita semua. Stay strong and stay blessed. Tuhan memberkati.